Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga semuanya selalu sehat walafiat ya. Jikapun ada yang sakit, mudah-mudahan Allah segera angkat sakitnya dan kembali sehat seperti semula. Dan tidak kambuh lagi ya, mudah-mudahan. Amin. Nah, baiklah, hari ini kita akan membahas bab tentang serikat karyawan dan manajemen. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap organisasi, lebih-lebih organisasi bisnis atau perusahaan, tentunya tujuannya tidak semata-mata untuk mencari laba ya, dengan mengorbankan kepentingan anggota organisasi. Karena bagaimanapun juga orang-orang dalam organisasi sebenarnya adalah penentu akhir dari keberhasilan suatu organisasi. Nah, dalam rangka menghindarkan kemungkinan perlakuan yang tidak tepat atau bahkan tidak manusiawi dari pihak manajemen, maka biasanya para karyawan membentuk semacam perserikatan atau serikat karyawan. Dengan pembentukan serikat karyawan tersebut berarti ada kegiatan kolektif yang terkoordinir dari pihak karyawan dalam menghadapi pimpinan atau manajemen. Nah, dengan demikian kerangka hubungannya dalam organisasi menjadi ada 3 pihak ya, atau 3 pemeran utama. Yang pertama adalah para pekerja dan wakil-wakilnya atau pengurus serikat karyawan. Kemudian yang kedua adalah para manajer atau manajemen, dan yang ketiga adalah wakil-wakil pemerintah, baik bidang legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Nah, masing-masing pihak tergantung satu sama lain seperti ditunjukkan dalam bagan ya, silakan dilihat di slide 2. Nah, meskipun setiap pihak saling tergantung, tetapi mereka tidak seimbang ya. Pemerintah adalah kekuatan dominan karena menentukan peranan manajemen dan serikat karyawan melalui hukum dalam bidang kepegawaian ataupun perburukan. Nah, pemahaman akan hubungan ini akan membuat para manajer dapat mengelola organisasi secara efektif. Nah, kemudian dari bagan kesaling tergantungan di antara 3 faktor utama tersebut ya, dapat dilihat bahwa peranan pemerintah cukup penting sebagai jaminan yang kuat untuk terhindarnya konflik yang berkepanjangan antara pihak manajemen dan serikat karyawan. Dengan demikian, pelanggaran hukum yang dilakukan atau mungkin akan dilakukan oleh masing-masing pihak dapat dicegah atau diatasi oleh pihak pemerintah. Nah, serikat karyawan itu apa sih sebenarnya? Ya, serikat karyawan bisa didefinisikan sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Nah, ada 2 konsep pergerakan serikat karyawan yang berbeda ya. Bila misi pergerakan serikat adalah untuk melindungi para karyawan, meningkatkan kesejahteraan mereka, menuntut kenaikan gaji, memperbaiki kondisi-kondisi kerja, dan membantu karyawan pada umumnya, maka pendekatan ini dikenal sebagai business unionism. Ya. Nah, di lain pihak,
Bila misi tertuju pada kebijaksanaan sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, maka disebut sebagai social unionism. Nah, manajemen dipengaruhi baik oleh tujuan-tujuan bisnis unionism maupun social unionism. Perkembangan berbagai bentuk kompensasi tambahan atau fringe benefit yang telah dibahas pada pertemuan yang lalu pada umumnya merupakan hasil tekanan langsung atau bidang langsung dari serikat karyawan. Bahkan tanpa adanya tekanan-tekanan tersebut, perusahaan mestinya juga selalu memperbaiki program kompensasinya agar tetap bisa bersaing dalam memperebutkan karyawan-karyawan yang berkualitas. Nah, kemudian kita akan bahas tentang tipe serikat karyawan ya. Ada 3 tipe serikat karyawan yaitu craft unions, industrial unions, dan general worker atau mixed unions. Masing-masing tipe dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah craft unions, yaitu serikat karyawan yang anggotanya terdiri dari para karyawan atau pekerja yang mempunyai keterampilan yang sama seperti misalnya tukang kayu, kemudian kerajinan batik, kerajinan gerabah seperti di Kasongan, kerajinan perak dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah industrial unions, yaitu serikat karyawan yang dibentuk berdasarkan lokasi pekerjaan yang sama. Serikat ini terdiri dari para pekerja yang tidak berketerampilan maupun yang berketerampilan di dalam suatu perusahaan atau industri tanpa memperhatikan sifat pekerjaan mereka. Dan yang ketiga adalah mixed unions, yaitu serikat karyawan yang mencakup para pekerja terampil maupun tidak terampil ataupun yang setengah terampil dari suatu lokasi tertentu yang tidak memandang dari industri mana ya. Bentuk serikat karyawan ini mengkombinasikan craft union dan industrial unions. Seperti kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari perusahaan adalah mampu menjaga keharmonisan hubungan antara berbagai pihak yang terlibat di dalam kegiatan perusahaan. Hal ini sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 ya, yang menginginkan adanya hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan hubungan industrial itu? Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 disebutkan hubungan industrial adalah sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa hubungan industrial berkaitan dengan hak, kewajiban, dan aturan yang mengikat di antara pihak-pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya apa tujuan dan manfaat dari hubungan industrial? Nah, yang pertama adalah untuk memenuhi hak karyawan ya. Artinya pengusaha dan perusahaan harus memenuhi hak-hak karyawan, baik jumlah yang harus dibayar, jenis,
serta waktu pembayarannya. Pemenuhan hak karyawan yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan dapat meminimalkan konflik yang akan terjadi. Yang kedua, membuat suasana yang nyaman dan aman di lingkungan kerja. Artinya, pengusaha atau perusahaan harus berusaha membuat suasana kerja yang dapat membuat karyawan betah untuk bekerja. Karyawan yang merasa senang dengan lingkungan kerjanya akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Keharmonisan antara pengusaha dan perusahaan akan menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga adalah menghindari praktek-praktek kecurangan. Artinya, dengan adanya hubungan industrial, perilaku curang yang dilakukan pihak pengusaha dapat diminimalkan. Karyawan dapat langsung terlibat untuk mengawasi praktek-praktek kecurangan yang mungkin akan terjadi. Bahkan pengusaha atau perusahaan menjadi lebih memperhatikan dan berusaha untuk tidak melanggar kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, perusahaan bisa menjadi lebih kompetitif. Dengan adanya hubungan industrial, suasana kerja yang menyenangkan, kepuasan kerja bisa meningkat serta kinerja juga akan meningkat. Dengan demikian, produk yang dihasilkan pun akan lebih berkualitas sehingga mampu bersaing dengan produk pesaing karena produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, karyawan bisa menjadi lebih sejahtera. Artinya, jika pengusaha menerapkan hubungan industrial dengan sebaik-baiknya, maka kesejahteraan akan meningkat. Hal ini disebabkan karyawan akan bekerja secara sungguh-sungguh guna meningkatkan produktivitas kerja dan prestasi kerjanya. Dengan meningkatnya produktivitas dan kinerja akan dapat meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Nah, pada akhirnya laba perusahaan yang meningkat dapat memberikan keuntungan bagi karyawan, misalnya tambah bonus, insentif, atau benefit lainnya. Kemudian selanjutnya adalah efisiensi biaya. Artinya dengan adanya hubungan industrial yang harmonis, konflik yang berakibat pada mogok kerja dapat dihindari. Dengan demikian, perusakan aset perusahaan ataupun konflik juga dapat dihindari. Sehingga pengeluaran biaya yang tidak seharusnya pun tidak perlu terjadi. Dalam prakteknya seringkali terjadi gesekan antara pemilik, manajemen, dan karyawan. Nah, masalah-masalah yang menyebabkan ketidakharmonisan di antara mereka, di antaranya adalah masalah kompensasi atau kesejahteraan. Masalah yang sering timbul karena perusahaan tidak memberikan upah atau gaji sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Artinya, perusahaan membayar gaji atau upah di bawah ketentuan yang telah ditetapkan. Memang karyawan yang merasa kompensasinya belum cukup, ya kadang memang merasa kurang terus ya, meskipun sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, tapi karyawan seringkali masih minta pemenuhan fasilitas yang lain, tunjangan yang lain ya. Nah, ini yang seringkali menjadi masalah karena perusahaan mungkin belum atau memang tidak mampu untuk memenuhi tuntutan tersebut ya. Karyawan tidak mau tahu perusahaan itu bisa membayar atau tidak. Nah, inilah yang seringkali menimbulkan konflik.
Kemudian yang kedua adalah fasilitas lingkungan kerja. Tuntutan karyawan juga seringkali menyangkut fasilitas eh, yang dimiliki oleh perusahaan. Kadang mungkin ada fasilitas yang kurang aman dan nyaman ya. Barangkali bisa menyebabkan eh, keselamatan karyawan juga terancam ya jiwanya. Nah, kadangkala mungkin ada peralatan atau alat-alat yang sudah tidak layak lagi digunakan. Nah, perusahaan belum sempat memperbaikinya. Nah, sehingga ini bisa menimbulkan masalah. Kemudian yang ketiga adalah masalah diskriminasi. Ya, maksudnya ada perbedaan perlakuan antara karyawan yang tidak adil dan tidak wajar. Misalnya berkaitan dengan suku, bangsa, agama, atau warna kulit gitu ya. Nah, diskriminasi ini bisa menimbulkan kegelisahan di kalangan karyawan. Apalagi kalau terkait dengan fasilitas dan kompensasinya ya. Bahkan kalau ada karyawan yang prestasinya kurang bagus tapi kok malah karirnya menanjak terus gitu ya. Terakhir adalah masalah PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pihak manajemen kadang melakukan PHK karena sesuatu hal, misalnya untuk mengurangi kapasitas produksi. Nah, tapi tidak berkomunikasi terlebih dahulu dengan karyawan sehingga dianggap sebagai PHK secara sepihak. Selanjutnya adalah collective bargaining atau perundingan kolektif, yaitu proses di mana para wakil representatif dua kelompok yang bertemu dan merundingkan atau negosiasi suatu perjanjian yang mengatur hubungan kedua belah pihak di waktu yang akan datang. Nah, dalam kerangka hubungan serikat karyawan manajemen, perundingan kolektif merupakan proses negosiasi antara pihak karyawan yang diwakili oleh serikat karyawan dengan pihak manajemen untuk menetapkan syarat-syarat hubungan kerja. Nah, ada dua tipe dasar perundingan kolektif antara karyawan dan manajemen, yaitu yang pertama adalah tradisional dan yang kedua adalah integratif. Nah, perundingan tradisional adalah mengenai distribusi benefits, yaitu pengupahan, kondisi kerja, promosi, PHK, hak-hak manajemen, dan sebagainya. Di lain pihak, tipe perundingan yang jarang terjadi adalah perundingan yang bersifat integratif. Ini berkaitan dengan berbagai masalah kepentingan timbal balik kedua pihak yang lebih besar dan terutama menyangkut upaya pemecahan masalah atau pendamaian konflik-konflik yang terjadi. Banyak pendapat yang mengatakan bahwa tipe perundingan integratif cocok dalam pengalokasian berbagai sumber daya dan beban kerja, perancangan pekerjaan-pekerjaan yang menarik, pelaksanaan pengendalian karyawan yang lebih besar selama kerja, dan bidang umum yang dikenal sebagai kualitas kehidupan kerja. Meski demikian, dalam praktek, tipe perundingan integratif hendaknya digunakan dalam penentuan jam kerja, penggajian, kompensasi tambahan, prosedur promosi, serta keamanan lingkungan kerja. Nah, bila tipe integratif diambil, maka setiap kelompok harus memandang yang lain sebagai pihak yang dapat dipercaya dan kooperatif. Keduanya harus memegang komitmen terhadap posisi tertentu selama pertukaran informasi dan pembahasan masalah. Nah, karena perundingan tradisional sejauh ini merupakan tipe yang paling umum, nah, maka ya yang integratif seringkali sulit ditemui ya, agak jarang dipakai.
Dalam collective bargaining atau perundingan kolektif, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang seringkali bisa mempengaruhi sikap, proses, dan hasil perundingan. Yang pertama adalah cakupan perundingan. Nah, maksudnya adalah banyaknya karyawan yang bisa terdampak oleh hasil perundingan atau perjanjian kerja. Nah, apakah hasil perundingan ini berlaku secara umum untuk seluruh karyawan atau berlaku khusus hanya untuk divisi atau departemen tertentu saja? Yang kedua adalah tekanan-tekanan perundingan serikat karyawan. Nah, serikat karyawan memiliki beberapa strategi dan taktik yang seringkali digunakan untuk memaksakan kelonggaran terhadap perusahaan. Nah, selain penggunaan tawar-menawar, mereka juga seringkali menggunakan cara pemogokan atau strikes. Yang kedua juga seringkali menggunakan picketing, yaitu mencegah atau menghalangi karyawan-karyawan yang ingin masuk kerja sewaktu diselenggarakan pemogokan. Atau bisa juga melakukan boikot gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah peranan pemerintah. Kedua belah pihak, serikat karyawan dan manajemen seringkali lebih senang mempersilahkan intervensi pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah hubungan kerja mereka. Intervensi ini paling tidak dalam bentuk segala perundang-undangan dan peraturan di bidang perburuhan. Yang keempat adalah kesediaan perusahaan untuk berunding. Nah, kesediaan perusahaan untuk berunding secara terbuka dengan serikat karyawan ditentukan oleh kemampuan atau kekuatan perusahaan, filsafat kepemimpinan, gaya manajemen, dan juga kemungkinan penggunaan alat-alat pemaksa, misalnya pemecatan, skorsing, demosi, dan sebagainya. Selanjutnya, tahap perundingan kolektif biasanya meliputi 3 tahap yang berurutan ya, dari tahap persiapan negosiasi, yang merupakan tahap pertama dan paling kritis, kemudian setelah berhasil tahap pertama, kemudian tahap kedua yaitu tahap perundingan yang sangat bergantung pada kesiapan kedua belah pihak ya. Kemudian kalau sudah selesai, masuk tahap ketiga yang merupakan kegiatan follow up yaitu administrasi perjanjian kontrak kerja. Nah, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dalam Departemen SDM mungkin perlu menambahkan bagian hubungan perburuhan atau industrial relation. Selanjutnya di slide saya berikan beberapa pertanyaan yang bisa didiskusikan bersama teman-teman Anda gitu ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama saya bacakan ya. Mengapa perlu adanya hubungan industrial di perusahaan? Kemudian yang kedua, apakah arti penting hubungan industrial bagi berbagai pihak yang berkepentingan? Kemudian yang ketiga, apakah penyebab terjadinya perselisihan di dalam perusahaan? Yang keempat, bagaimana cara penyelesaian hubungan industrial yang direkomendasikan pemerintah? Dan yang terakhir atau kelima adalah mengapa perlu adanya PHK bagi perusahaan. Nah, silakan bisa didiskusikan bersama teman-teman dan selanjutnya kalau ada pertanyaan bisa chat ke saya atau melalui asisten. Baiklah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan mengenai bab hubungan serikat karyawan dan manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya.
kita akhiri kuliah kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.